Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Pas ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada, Bu, selain Ramadan. Nah, kalau ibu pengen ngegambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira, kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini banyak mana ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Tobat gak usah bayar. Coba cari ketentuan, satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta. Dosa telinga 2 juta. Gak ada. Asal niat pengen jadi orang benar. Taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru dekat, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal, ajal. Belum puasa besoknya, baru dapat Ramadan malamnya, baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu ibu? Nanti malam pertama puasa ya, kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Ada saum, ada siyam, itu beda. Apa artinya siyam? Puasa. Apa itu puasa? Siyam. Ya. Kalau saum artinya menahan saja. Puasa secara umum. Mau teratur, mau tidak teratur, itu saum. Dan tidak harus menahan lapar dan haus. Misal, hari ini saya tidak mau bicara sama ibu. Nah, itu saya saum. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Ya nggak apa-apa. Kenal di mana, Bu? Sayyidah Maryam melahirkan anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Isa diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertamanya adalah membela ibunya yang dituduh melakukan perbuatan menyimpang. Ibunya oleh Allah diminta diam, jangan bicara. Nanti biar anaknya
yang menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus mengembalikan kehormatan ibunya. Ini tanda kalau ibu sedang difitnah, dijelek-jelekin, jangan banyak klarifikasi. Udah, diam aja. Ya, diam. Kecuali pada hal-hal penting yang harus diberikan informasinya, silahkan jelaskan. Setelah itu selesai. Semakin banyak diklarifikasi, semakin banyak dibuat konten, semakin tidak mudah diselesaikannya. Cukup berikan keterangan sekali, selesai. Atau biarkan pihak lain yang menerangkan bahwa kita tidak bersalah. Itu lebih bagus. Maka turunlah kemudian, lihat di Quran surah 19 di ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Lihat kalimatnya. Aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak bicara hari ini, diam. Jadi kalau ada orang masih makan tidak Sayyidah Maryam? Makan, lihat ayat sebelumnya. Goncangkan pohon kurma itu, nanti turun. Tusaqit alaiki rotaban janiyya. Nanti ketika digoncangkan pohon kurmanya, yang sudah matang itu jatuh, kurma-kurma enak. Rotab namanya. Bagi yang sedang mengandung, ya, apalagi kandungan besar menjelang persalinan, kan makan gak enak kan? Cari yang lembut-lembut. Yang paling enak itu kurma rotab. Kandungan glukosanya tinggi, kemudian juga di dalamnya ada penguat, dan itu lembut. Ketika lembut itu dikunyah, itu melancarkan persalinan juga. Itu di Quran ada ditemukan. Nah, makan boleh, minum boleh, yang tidak boleh jangan bicara hari itu. Biarkan Isa yang bicara. Quran menggunakan kata saum. Jadi kalau digunakan kata saum, itu artinya menahan dalam makna yang sifatnya masih umum dari apa saja. Dan itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Surah 19 ayat 26. Ya. Jadi kalau ibu hari ini makan, minum, pulang ke rumah, gak mau ngobrol dulu sama suami misalnya. Ya. Di mana mah kata? Damang mah teh. Nah atuh teh swantena ju saum. Saum naon? Tidak bicara hari ini. Eta contoh. Itu saum. Kalau siam itu puasa yang tersistem. Ada ketentuannya. Ada aturannya. Kapan mulainya? Kapan selesainya? Apa yang dikerjakan programnya? Bagaimana ketentuannya? Apa yang membatalkan puasanya? Apa yang boleh dikerjakan, apa yang tak boleh dilakukan? Itu namanya siyam. Disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Dan Ramadan kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi menggunakan apa? Siyam. Ketika menggunakan kata siyam, kaitannya dengan muslimah perempuan, artinya muslimah dalam menunaikan puasa Ramadan ini tidak puasa biasa. Bukan puasa yang semaunya. Bukan sekedar tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual. Dari fajar sampai dengan maghrib. Itu ada pedomannya, ada aturannya, ada programnya. Yang kalau ini dikerjakan dengan baik, apa keutamaan pertama yang Allah berikan? Lihat ujungnya. La'allakum tattaqun. Kalau programnya diikuti dengan benar, kurikulumnya dilakukan dengan baik, maka yang pertama Allah berikan kepada hamba yang benar puasanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks pengajian ini kita mengeluarkan kurikulum untuk perempuan. Apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah penguatan takwa. Supaya takwa kalian lebih kuat. Takwa. Kata ini dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Apa manfaatnya kalau kita bisa meningkat takwanya? Contoh, di rumah tangga dulu ya. Bab rumah tangga. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Berlaku untuk istri dan suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat tentang rumah tangga, suratnya surat At-Tolaq. Masalah tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, masalah apapun yang dihadapi di rumah tangganya, termasuk yang tertinggi apapun itu, termasuk persoalan yang hadir di luar rumah tangganya, mempengaruhi rumah tangganya. Kerjanya di kantor, tapi masalahnya bisa dibawa ke rumah.
Yang beli mobil baru tetangga, yang ribut orang rumah. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, lihat kalimatnya. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau di rumah sedang ada masalah, sementara harta lebih daripada cukup, kedudukan tinggi, punya jabatan, tapi masalah nggak selesai-selesai. Mohon maaf ya Bu ya, coba dicek, mungkin bukan karena uangnya yang kurang, bukan karena tabungannya kurang banyak, bukan karena kendaraannya kurang mewah. Mohon maaf, mungkin takwanya yang kurang. Egonya masih tinggi, sujudnya yang kurang. Itu poin pertamanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kirimkan beragam bentuk rizki. Perhatikan cara menerjemahkannya. Beragam bentuk rizki. Bukan hanya masalah materi. Bukan hanya masalah kedudukan, uang, ketenangan, keturunan, kesehatan. Itu rizki. Ibu pilih ya. Kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Enggak ada pilihan ketiga. Awas. Kaya tapi sehat. Rizki itu jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Sakinah itu rizki. Mawaddah itu rizki. Rahmah itu, tahu nggak bedanya? Ya kalau ibu nggak tahu, bagaimana bisa mendapatkannya? Sakinah itu ketenangan yang diperoleh setelah ada masalah. Mawaddah itu cinta yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Ibu dikhitbah, kemudian akad. Kan ada mahar kan? Nah, mahar itu bukti mawaddah, kasih sayang yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Itu jangan dicukupkan saat akad. Ibu boleh teruskan setelah berumah tangga. Misal suami masuk hari lahirnya, ibu berikan makanan kesukaannya. Itu mawaddah, cinta tumbuh kembali. Istri cemberut, suami datang, ya kan? Bawa emas 2 kilo misalnya kan, nah itu masalah langsung selesai. Mantap. Nah itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah didahulukan? Duluan sakinah daripada mawaddah, kenapa? Karena walaupun harta banyak, tidak ada ketenangan, itu gak nyaman hidupnya. Harta melimpah, ketenangan kosong, hampa kehidupan. Coba saya kasih lagi pilihan ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Itu aya nu katilu, awas. Pilih. Kaya dan tenang. Nah, ketenangan itu bisa dihasilkan dengan meningkatkan takwa. Semakin tinggi takwanya, semakin Allah berikan ketenangannya. Takwa itu sumbernya di sini, Bu, di dalam jiwa. Jadi kalau jiwanya tenang, kesemuanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kebijaksanaan yang cemerlang. Saya bikin status tuh, kan? Di sini. Dalilnya di mana? Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini adanya. Nah, jadi semakin takwanya meningkat, semakin tenang hidupnya. Kalau orang tenang, menyikapi masalah itu mudah karena tenang. Itu dasar urutannya tuh, psikologinya demikian. Makanya Allah katakan semakin takwanya bagus, bukan gak punya masalah Bu ya, mohon maaf nih. Bukan kehilangan masalah, tapi sebelum masalah datang, diringankan dulu oleh Allah. Sehingga seakan-akan masalah itu lewat begitu saja. Ustadz juga sama. Tidak ada ustadz yang tidak punya masalah. Kadang masalah jamaah dikasih juga ke ustadz. Nah, ini poin pertama. Nah, nanti apa amalan takwa itu yang membuat kita itu bisa semakin mudah, tenang, rizki gampang. Menuntut ilmu itu kuncinya takwa, Bu. Bukan sekedar ini. IQ, takwa. Takwa itu, dicatat kata-kata ini ya. Kalau takwa bisa ditingkatkan, itu juga akan mendorong kepada kecerdasan intelektual. Dan bisa naik minimal 3 kali lipat. Kami di sekolah itu, mendidik anak-anak dari usia 3 tahun. Selesai TK 5 juz Qurannya, selesai SD 30 juz. Itu begitu anak dididik masuk pesantren di awal, itu berubah semua. Kepada ilmu apapun mudah dilakukan. Cepat. Tapi kalau takwanya benar, ilmu juga cepat Bu. Itu ada di Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pengetahuan kepadamu. Takwa bersanding lurus dengan solusi.
Takwa bersanding lurus dengan rizki. Takwa bersanding lurus dengan pengetahuan. Sukses, bahagia. Yang punya harta benda siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya akses siapa? Ibu dekat dengan seorang pemimpin, bukankah mudah aksesnya? Ibu dekat dengan orang yang punya masjid ini, telepon langsung dapat jadwal. Ya kan? Ibu dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Ini rumusnya. Sukses dan bahagia, success and happiness. Utsman sukses tidak radhiyallahu taala anhu? Sukses. Abdurrahman bin Auf sukses. Umar bin Khattab? Nah, pertanyaannya begini, kapan mereka bisa sukses? Ibu boleh lihat sejarah para sahabat ini sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Bandingkan kesuksesannya. Bandingkan kebahagiaannya. Dan apa yang mereka kerjakan untuk bisa meraih ini? Utsman itu, Bu, Abdurrahman bin Auf, orang paling sukses dalam dunia bisnis yang tidak pernah kehilangan tahajud setiap malam. Ibu nanti cari buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Itu disampaikan kebiasaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, malamnya tahajud, siangnya baca Quran. Utsman itu meninggalnya sedang puasa, sunnah. Malamnya telah tahajud, kemudian sedang baca Quran, meninggalnya dalam keadaan demikian. Ini poinnya. Nah sekarang apa amalan-amalan takwa itu supaya kita mendapatkan ketenangan, pengetahuan, kebaikan? Amalannya banyak, Bu. Salat itu bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Siapa mutakin di situ amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya ibu kalau ada masalah di rumah, bukan bikin status. Salat. Itu yang bikin tenang. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram. Itu semua nabi begitu. Nabi Yakub punya masalah, anak-anaknya 12. Nabi Yusuf sering dijaili oleh anak-anaknya. Masalah anak curhatnya kemana? Di surat berapa? 12. Ayat berapa? 86-88. Apa kalimat Qur'annya? Apa yang Nabi Yakub katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau sedang ada masalah di rumah, yang membuat ini sakit, atau saking sedihnya, sudah nggak bisa berekspresi, tinggal air mata keluar. Kadang punya masalah, Bu, udah nggak bisa teriak, saking nahannya, tapi air mata keluar. Saking beratnya masalah. Itu huznun namanya. Huznun. Kalau keluhan, ingin cerita, tapi nggak tahu ke siapa harus cerita, itu bastun namanya. Aku kalau punya masalah di rumah, nggak tahu kemana harus cerita, dan memendam kesedihan mendalam sampai air mata itu mengalir. Aku hanya curhatkan pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Salat curhat. Masalahnya selesai. Tuh. Jadi bukan nulis Instagram. Oh, nggak nyangka ya suamiku begitu. Itu nyangka. Orang yang menulis nggak nyangka sedang nyangka. Ya. Ini sholat, ambil wudhu, baru takbir saja, sudah tenang. Takwa itu bikin tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya tenang. Dengan tenang itu lebih teduh melihat persoalan. Ya, doa itu bagian dari takwa. Doa bagian dari takwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Kalau sedang punya masalah, doa. Doanya bukan di Facebook. Aminkan ya. Masuk ke kamar, doa, minta dirian. Itu bagian dari takwa. Imam Al-Bukhari, ibu kenal? Ayo bilang kenal, saya udahan nih. Itu matanya buta, Bu. Dia kecil, buta permanen. Gak bisa lihat. Ibunya berdoa, minta sama Allah. Ya. Kalau dalam bahasa kita tuh, kalau dalam bahasa kita, itu setelah sholat berdoa, saking lirihnya. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, Engkau yang titipkan dia padaku dalam rahimku,
dan aku yang melahirkan dengan izinmu, kan? Duhai pemilik segala tatapan yang tajam, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saking lirihnya berdoa, tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, anakmu akan kembali melihat lagi. Nah, lihat poinnya sebentar ya, ini kisah nyata, nanti bisa dilihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Perhatikan baik-baik. Ada namanya tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Tafa'ul itu memberi nama pada anak dengan tokoh para nabi atau orang-orang soleh untuk berharap mendapat percikan kesolehannya. Imam Al-Bukhari itu namanya bukan Bukhari, namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, maka dia mengenalkan, saya dari Bukhara ya. Rumusnya bagaimana? Tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i, menjadi Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani. Ibu misalnya, Bu Sukaisi misal, dari TSM, ya, ana Sukaisi Al-TSMI. Al-Bandungi Al-Jawa Barati misalnya. Tuh, gunakan itu. Nah, karena ada nama yang melekat pada Nabi Ibrahim, tafaul ke sana. Tafaul itu mengharap kebaikan, percikan kebaikannya. Ketika berdoa datang, apa yang terjadi? Dengan doa itulah penglihatan anaknya kembali lagi. Jadi takwa itu kalau benar-benar dilakukan, anugerahnya turun. Takwa itu kan membuat koneksi tersambung dengan Allah. Kalau koneksinya makin kuat, tidak ada sekat hubungan dengan Allah diberikan. Nah, untuk melatih itu, apa yang dikerjakan? Salat, doa, tadi, Quran, zikir, itu amalan takwa. Itu bisa dikumpulkan dengan satu amalan. Saat amalan ini dikerjakan, semua yang tadi ikut dan naik levelnya. Itulah siam. Itulah siam. Kalau sudah muncul siam, apalagi Ramadan, ini semua amalan-amalan takwa berkumpul. Salat, jangankan yang fardu, semua nambah yang sunnah. Yang tidak ada sebelumnya jadi ada. Dan uniknya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar-kejar. Sebelum puasa, sebelum Ramadan, jangankan yang sunnah tertinggal fardu, biasa saja. Saat Ramadan, jangankan yang fardu tertinggal sunnah, itu gelisah. Saya tanya ibu, sholat isya dengan sholat isya dengan tarawih, mana yang fardu? Isya, mana yang sunnah? Tapi ibu bisa pasang sajadah kapling di masjid, itu dari ba'da maghrib untuk tarawih. Betul tidak? Infak tuh, infak. Sebelum Ramadan, ada orang minta di depan, belum tentu diberi. Saat Ramadan, orangnya tidak ada, dicari-cari. Ibu akan punya anggaran tuh. Doa infak di sini berapa ya? Yatimnya di mana ya? Ramadan dicari-cari. Bahkan kalau bisa, zakatnya keluarkan saat Ramadan. Dahsyatnya puasa. Ngaji Quran sebelum Ramadan, maaf 11 bulan belum tentu khatam. Saat Ramadan bisa ngaji ba'da subuh, ba'da maghrib, kejar berapa kali khatam, itu Ramadan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua yang menunaikan puasa itu mendapatkan keutamaan takwa ini? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang benar menunaikan program puasanya sesuai dengan kurikulum yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi bagian pertama yang kita bahas, apa keutamaan puasa? Pertama, bisa meningkatkan takwa. Apa keuntungan meningkatkan takwa itu? Itu lihat, sudah saya tuliskan. Diberikan kemudahan hidup, kemudahan rizki, kemudahan pengetahuan, dan pengantar pada kebahagiaan dan kesuksesan. 2, doanya mudah dijawab. Orang kalau puasa, itu kalau doanya benar, 2 kali lebih cepat dijawab dibandingkan dengan orang yang tidak puasa. Dalilnya di mana? Di ayat 186-nya. Ini 183, 186 itu ada rincian tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a.
Belum selesai ayatnya. Falyastajibuli. Kalau doamu pengen cepat dijawab, respon juga dengan cepat seruanku. Diminta puasa, jangan sekedar puasa. Tunaikan puasa sesuai ketentuan Allah. Saat berdoa, seketika cepat dikabulkan. Makanya aneh kalau orang puasa berdoa, misalnya maaf ya, tidak terkabul, itu aneh. Aneh. Karena nanti ada hadis yang menerangkan lebih kuat lagi. Ya, nanti saat buka Bu, itu di mana waktu di antara yang mustajab itu saat buka. Nanti saya terangkan saat masuk bagiannya. Itu ketika orang meminta, nyaris tanpa sekat, seketika dijawab. Dan jawabannya ada 3. 1, 2, 3, nanti kita bahas bagian 2. Ya. Ini pelan-pelan dulu. Jadi keutamaan pertama sudah, kedua doanya cepat dijawab. Yang ketiga, menjadikan kehidupan kita lebih banyak bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Orang-orang yang sukses puasanya, selesai sampai Idul Fitri, banyak takbiran, pola hidupnya, itu akan lebih banyak bersyukur. Dapat tambahan harta, syukur. Belum dapat, bersyukur. Ada ujian, bersabar, tapi diiringi dengan syukur. Jadi semua kehidupannya nikmat. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kekurangan. Selalu kelebihan pada hidupnya. Jelas? Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Dalilnya tadi Al-Bukhari Kitabul Iman nomor hadis 37. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 Kitabul Iman. Topik nomor kedua nomor hadis 37. Sekarang fokus baik-baik, saya bacakan hadisnya ya. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan ya Bu. Siapapun laki-laki perempuan yang menunaikan sholat di malam Ramadan, tarawih bahasa kitanya, tarawih, ditunaikan karena imannya, tarawihnya pakai iman, bukan karena di masjid itu imamnya bagus, atau bacaannya pendek, cepat, tapi dia kerjakan karena Allah, wahtisaban, dan dia tahu keutamaan tarawih itu. Menggugurkan dosa, menjawab doa-doa, dia ingin dekat dengan Allah, ingin koreksi diri. Seketika saat dia mulai bertakbir dengan keikhlasan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan oleh Allah. Baru tarawih, Bu. Contoh ya, dicontoh nih, simulasi. Misal besok puasa. Kan malamnya tarawih dulu kan? Saat malam tarawih, baru ikut tarawih, belum puasa besoknya. Ramadan itu kan satu paket, ada siang ada malam. Malamnya tarawih, baru takbir. Dengan niat iman dan ihtisab tadi. Karena Allah, karena ingin dapat keutamaan Ramadan. Begitu Allahu Akbar, nih. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id. Atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada Bu selain Ramadan. Nah, kalau ibu pengen ngegambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira, kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini, banyak mana ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Siapa yang mau surga Firdaus? Siapa yang banyak salahnya?
Nih Bu, ini info aja ya. Sekedar informasi. Bu tahu Nabi Adam kan? Orang tua kita. Nabi Adam itu tinggal di surga. Salahnya satu, keluar. Ibu salah banyak, pengen masuk. Bu tahu Siti Hawa kan? Ya Sayyidah Hawa kan? Salahnya kan satu, keluar dari surga. Tadi saya tanya, ibu salahnya banyak gak? Banyak, pengen masuk. Kira-kira gimana? Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Taubat gak usah bayar. Coba cari ketentuan. Satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta. Dosa telinga 2 juta. Enggak ada. Asal niat pengen jadi orang benar. Taba wa aslaha. Menyesali perbuatan salahnya. Berjanji tidak mengulangi. Berusaha berubah jadi lebih baik. Tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar. Baru dekat, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal ajal. Belum puasa besoknya. Baru dapat Ramadan malamnya. Baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu ibu? Nanti malam pertama puasa ya. Kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Dulu ada Bu, di daerah Pasar Rebo agak ke atas tuh. Udah sepuh Bu, laki-laki tapi solih. Jagain musola, rajin puasa. Hari Kamis saya masih ingat betul itu. Karena saya bertemu orangnya, pernah. Ibu kebayang gak Bu? Ada orang Qatar datang ke situ mengatakan saya pengen renov musola ini, tapi yang rawat harus bapak. Dari Qatar Bu. Kalau dari Kiara Condong datang, itu kita pahami lah. Ya. Ini dari Qatar, kenal juga tidak. Siapa yang menggerakkan sampai ke situ? Saya pengen renov musola ini, tapi yang harus rawat bapak. Sepakat, direnov, kemudian setelah itu jadi, intinya dirawat. Bapak itu yang ngepel, hamparin sejadahnya, karpetnya, yang buka beliau, yang azan beliau, jaga-jaga betul, ngimamin. Itu hari Kamis Bu, sebelum Ramadan tiba sedang puasa. Ba'da asar, nunggu buka. Sandaran di karpet, tiduran merem-melek. Hari Kamis, hari baik, sedang puasa, di tempat terbaik. Setelah menunaikan sholat, dalam rangka menunggu buka. Cuman tiduran, merem-melek, tiba-tiba, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pulang. Meninggal dalam keadaan di musola yang dirawatnya, di hari yang baik, sedang puasa. Dan meninggalnya hanya tiduran saja, merem-melek. Di belakang hati-hati yang merem-melek tuh. Karena temannya Kamis ini Senin. Saya amati itu sudah ada yang merem-melek. Dah, balik sini. Jelas insya Allah bagian pertama. Kita punya Tuhan yang Rahman dan Rahim. Jadi jangan semua diukur dengan uang, dengan harta, tidak. Ada tempatnya, mau zakat silahkan. Taubat tidak. Maka dari itu ini keutamaan Ramadan, gak dapat lagi Bu. Dan kalau sudah diterima taubatnya, berubah perilakunya. Ya.
Bukan tampilan mengada-ngada, betul-betul berubah. Jadi orang lebih lembut, menyenangkan, ya, tenang. Kemana saja orang tuh kangen gitu. Kangen iman. Ada iman dalam dirinya. Ya, coba ibu deh jadi istri yang dikangeni sama suami, yang dirindukan oleh anak-anak. Caranya gampang, dekati Allah. Dah kalau sudah dekati Allah, selesai. Puncak semua ibadah mendekat kepada Allah adanya pada saat apa? Ramadan. Tapi itu hanya bisa diraih kalau dikerjakan puasanya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan mengambil pelajaran dari kajian yang penuh hikmah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di penghujung video ini, mari kita sejenak merenungkan kembali pelajaran berharga yang telah disampaikan. Kita diingatkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi merupakan ibadah yang memiliki tujuan besar, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang dijalankan dengan benar akan membentuk jiwa yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, serta kehidupan yang lebih terarah. Kita juga belajar bahwa ketakwaan adalah kunci dari berbagai kebaikan. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, melapangkan rezeki dalam berbagai bentuk, menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga, memudahkan dalam menuntut ilmu, serta mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Selain itu, kita diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga karena di dalamnya berkumpul berbagai amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari solat, doa, membaca Al-Quran, zikir, hingga sedekah. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbanyak syukur, memperbaiki diri, dan melatih kesabaran dalam setiap keadaan. Yang paling agung, Ramadan adalah bulan ampunan. Dengan iman dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Pintu taubat terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan tekad untuk menjadi lebih baik. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga menjadi amal yang mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lembut hatinya, lebih baik akhlaknya, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikannya kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian penuh ilmu berikutnya. Kami juga mengajak jamaah sekalian untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keberkahan umur, serta membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah beliau sampaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.